Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah keluarga kita hari ini. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh berkumpul dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan mari berikan kami perkataan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini bicara tentang ubah takutmu menjadi pujian. Kita baca dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat 21 dan 22. 2 Tawarikh pasal 20, ayat 21 dan 22, demikian saya bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara baca dalam kisah ini bicara tentang bagaimana Raja Yosafat berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab. Saudaraku, Yosafat mengalami ketakutan. Kenapa, saudaraku? Karena dua kerajaan akan menyerang mereka, akan menyerang Yehuda. Saudaraku, dikatakan Bani Amon dan orang Moab bersiap-siap untuk menyerang Yehuda. Bahkan mereka sudah menyewa tentara bayaran dari orang Meunim yang ingin membantu mereka. Saudaraku, ketakutan Yosafat tentu beralasan karena tentara yang besar yang begitu banyak sedang bersiap untuk menyerang Yehuda dan Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang dilakukan oleh Yosafat untuk mengatasi hal ini sehingga Yosafat mengalami kemenangan yang dari Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran itu akan menempatkan iman kita pada titik yang terendah. Ketika kita takut dan kita khawatir, kita cemas dalam hidup kita, sesungguhnya iman kita sedang pada titik yang terendah. Karena itu, saudaraku, kita sulit untuk melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, saudara, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25, 34, bagaimana Tuhan dikatakan jangan kita khawatir, jangan kita takut, jangan kita cemas. Kenapa, saudaraku? Karena semua itu tidak ada gunanya. Ya, ketakutan dan kekhawatiran yang kita simpan dalam hidup kita sesungguhnya tidak ada gunanya. Justru itu akan mengurangi iman kita, itu akan memburuk kondisi kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, Yosafat bertindak benar dalam hidupnya ketika mengalami ketakutan itu. Apa yang dikerjakan oleh Yosafat? Mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama, Yosafat tetap mencari Tuhan. Ketika ketakutan, kecemasan itu ada dalam hidupnya, maka Yosafat mencari Tuhan. Kalau saya baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan ayat 4, saya bacakan dengan firman Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yerusalem dan Yehuda dikepung, maka apa yang dilakukan Yosafat bukan mereka mencari pertolongan kepada bangsa lain, kerajaan lain, tetapi justru Yosafat mencari Tuhan, meminta pertolongan yang dari Tuhan. Mereka menyuruhkan kepada seluruh Yehuda, dan kalau saya baca dalam ayat selanjutnya, mereka berkumpul dan keluarga-keluarga mereka, istri, anak-anak mereka bersama-sama diserukan oleh Yosafat supaya mereka berpuasa, merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan. Mereka bersepakat untuk mencari Tuhan, dan inilah yang membuat Yosafat mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita senantiasa
terapkan dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita yakini akan pertolongan Tuhan. Ketika ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam segala pergumulan dalam hidup kita, satu hal yang harus kita lakukan adalah mari kita tetap mencari Tuhan. Mari kita tetap mencari pertolongan Tuhan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Maka di sana katakan Yosafat tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saya baca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20, di sana katakan demikian, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin. Saudaraku Tuhan, saudaraku, apa yang diserukan oleh Yosafat sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya, kepada tentaranya yang akan maju berperang, bisa dikatakan percayalah kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku, Yosafat tetap percaya kepada Tuhan. Yosafat tidak bimbang, Yosafat tidak cemas akan pertolongan Tuhan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Yosafat tetap percaya kepada Tuhan Allahnya yang sanggup memberikan pertolongan sekalipun musuh mengepung di sekelilingnya, sekalipun begitu banyak musuh yang akan dihadapi, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Saudaraku, itu yang diserukan Yosafat kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan mereka. Karena itu saudaraku yang ada Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun kebutuhan kita, separah apapun sakit penyakit yang kita hadapi, tetap percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika ketakutan itu menimpa dalam hidupnya, maka dikatakan bahwa Yosafat tetap memuji dan menyembah Tuhan. Yosafat memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saya baca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 19, ya, di sana dikatakan demikian. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yosafat ketika mereka maju berperang menghadapi musuh. Ketika ketakutan menimpa hidupnya, maka yang dilakukan adalah mempersiapkan orang-orang yang ingin memuji dan menyembah Tuhan. Yosafat membangun pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau sudah baca dalam ayat 21, di sana dikatakan demikian, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara Tuhan, apa yang dipersiapkan oleh Yosafat? Yosafat bukan mempersiapkan alat perang yang canggih, bukan tentara pasukan yang terlatih yang ditempatkan di barisan paling depan, tetapi apa yang dipersiapkan oleh Yosafat menghadapi musuh yang di depannya adalah orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, ini sesuatu yang aneh. Tentunya kita harus berpikir, saudaraku, ketika kita menghadapi musuh sebagai raja yang akan berperang, tentunya pasukan yang terhebat, pasukan yang terlatih yang kita persiapkan di barisan depan, tetapi tidak dengan Yosafat, justru orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau saudara baca dalam ayat itu, mereka Yosafat menyerukan kepada seluruh rakyat, biarlah mereka memuji dan menyembah Tuhan. Di mana saudara? Di depan orang-orang yang bersenjata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya kalau saudara baca dalam ayat itu, saudaraku? Apa hasilnya dari apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika Yosafat mencari Tuhan, ketika Yosafat tetap percaya kepada Tuhan, ketika Yosafat memuji dan menyembah Tuhan? Apa hasilnya? Nah, saudaraku, dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat dengan 22 di sana dikatakan demikian, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan
terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, ini luar biasa ketika mereka mulai memuji menyembah Tuhan, ketika mereka mulai bersorak-sorai, maka Tuhan bertindak. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuat penghadangan bagi musuh-musuh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian dan penyembahan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Tuhan bertata di atas pujian umatnya, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, tentu kita teringat bagaimana ketika Yosua menghadapi kota Yeriko. Saudaraku, dengan bersorak-sorai, dengan memuji dan menyembah Tuhan, maka tembok Yeriko itu diruntuhkan. Bagaimana Paulus ketika dalam penjara, saudaraku, Paulus tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan ketika Paulus memuji dan menyembah Tuhan, maka belenggu-belenggu itu dipatahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu mari kita miliki hidup pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, karena dalam pujian dan penyembahan kita, di situ Tuhan bekerja bagi kita. Apa yang dialami oleh Yosua selanjutnya? Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin, serahkan Tuhan. Ketika Tuhan membuat hadangan, maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Orang-orang yang turun dari pegunungan Seir, mereka melawan Bani Amon dan Bani Moab, dan tetapi mereka dikalahkan. Dan setelah Bani Moab dan Bani Amon mengalahkan orang-orang dari pegunungan Seir, maka mereka sendiri, orang-orang Moab dan Bani Amon, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Israel menilai dari peninjauan, saudaraku, maka terlihatlah bahwa di depan mereka terhantar begitu banyak mayat. Semua orang-orang, semua tentara yang ingin menyerang, yang hendak menyerang Yehuda, mereka sudah dikalahkan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang membuat penghadangan. Dan kalau sudah baca dari itu, Yehuda dan Yerusalem, Yosafat dengan seluruh tentaranya mendapatkan jarahan yang begitu banyak. Bahkan dikatakan 3 hari lamanya mereka menjarah. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. Karena itu saudaraku yang dari Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap mencari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena itu menjadi kunci kemenangan dalam hidup kita. Dalam hal apapun yang kita hadapi, saudaraku, mari kita mencari pertolongan Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Di balik pujian dan penyembahan kita, Tuhan bertindak, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya kami orang-orang yang sudah ikut tebus, kami adalah milik Tuhan. Karena itu dalam segala kondisi apapun dalam hidup kami, biarlah ajar kami terus Tuhan, terus tetap mencari Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, kami mencari pertolongan Tuhan. Ajar kami terus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ini sanggup menolong kami. Dan ajarkan kami terus memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur dalam hidup kami. Dan di balik itu semua, Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu ini menjadi tumbuhan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Tuhan yang tahu apapun pergumulan, masalah, persoalan, kebutuhan-kebutuhan kami, bahkan kelemahan-kelemahan, sakit, penyakit kami pasrahkan tangan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyembuhkan kami, Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembali kala berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Kami mohon perlindungan atas hidup kami, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan-kelemahan tubuh apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus.
tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita. Salam.